Assalamualaikum Sobat Juragan. Kali ini bersama saya Farhan Ramadan kita akan membahas tiga fakta pahit atau realita pahit yang dihadapi oleh para peternak sapi. Nah, seperti yang kita tahu ya, sejak beberapa bulan yang lalu ini kita sudah mulai masuk musim kemarau, dan di bulan Agustus dan September ini merupakan puncaknya musim kemarau, sehingga memang terjadi kekeringan di mana-mana karena curah hujan yang juga menurun begitu. Nah, tentunya ini menyebabkan banyak hal ya, maksudnya berdampak kepada banyak hal. Salah satunya yang terdampak yaitu adalah kita nih, para peternak gitu. Jadi nanti saya akan membahasakan ya tiga hal yang terjadi ya, dan itu fakta yang pahit sekali yang dihadapi oleh para peternak ketika musim kemarau seperti ini. Oke, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama yaitu adalah kekurangan air bersih ya. Ini udah pasti ya, karena kan di musim kemarau hujannya minim, sehingga airnya juga yang tersedia itu sedikit ya, terutama air bersih. Nah, yang mana sedangkan air bersih ini sangat dibutuhkan. Nah, ini bahkan ada beritanya ya dari solotrust.com. Warga Taman Sari Boyolali jual sapi demi beli air bersih. Nah, itu sangat menyedihkan ya, maksudnya pahit sekali faktanya. Para peternak di Boyolali ini harus menjual sapinya demi membeli air bersih. Nah, ini selama musim kemarau tahun ini sebanyak 8 desa di Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Boyolali kekurangan air bersih. Alhasil, guna mendapatkan air bersih demi kebutuhan sehari-hari, warga di lereng kaki Gunung Merapi ini terpaksa menjual ternak miliknya untuk membeli air bersih. Nah, ini karena ya, pertama, selain para peternaknya sendiri, yaitu sebagai manusia kita butuh untuk kebutuhan sehari-hari ya, untuk mandi, untuk bersih dan juga lainnya. Nah, tentunya juga yang menggunakan air bersih ini adalah ternak yang kita miliki, yaitu adalah ternak sapinya gitu ya. Tentunya ketika di musim kemarau seperti ini juga yang tadinya mandi misalkan sapi sehari 2 kali jadi sehari sekali, atau bahkan nggak dimandikan sama sekali, atau jadi 2 hari sekali, seperti itu masih berkurang juga. Jadi ini memang yang terjadi ya gitu. Bahkan sampai ada yang menjual sapinya untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua yaitu adalah kekurangan hijauan. Nah, ini terjadi juga kenapa? Karena ketika tadi dampaknya dari kekurangan air ya, dengan debit atau dengan intensitas hujan yang turun. Nah, ini kan rumput-rumput kan pasti tumbuhnya itu dari mana sih? Mereka itu kan butuhnya air sebenarnya untuk bisa tumbuh dengan baik gitu kan, baik itu rumput tanaman ataupun juga rumput liar sekalipun. Nah, bagi para peternak yang mereka apalagi nggak punya kebun rumput sendiri, kebun hijauan sendiri, nggak punya cadangan, nah itu pastinya hijauannya juga rebutan ya, hijauannya rebutan dan juga kesulitan gitu. Karena misalkan tadinya peternaknya sama nih, sama-sama ada 100 orang dengan 100 ekor sapi. Nah, tadinya jumlahnya misalkan hijauannya dari satu hari itu misalkan 1 ton ya. Nah, tiba-tiba ketika musim kemarau jadi 500 kilo. Nah, itu kan berarti 500 kilo lagi kekurangan gitu di daerah yang sama. Akhirnya ini terjadi ya, maksudnya di sekitar saya juga banyak teman-teman peternak itu mereka kesulitan nyari hijauan, bahkan sampai rebutan. Dan juga kalau karena rebutan di daerahnya nggak bisa ngarit yang deket-deket, sampai harus berkendara berkilometer untuk mendapatkan hijauan. Ya, pertama kan kesulitan, pertama kan boros ya, jadi maksudnya biaya bensinnya, kemudian juga capeknya. Yang ketiga juga belum tentu kualitas rumput yang ditemukan juga bagus gitu ketika memang kondisinya juga lagi langka gitu. Makanya salah satunya juga bisa kita atasi ya masalah yang kedua ini dengan kita memupuk atau kita membentuk bank pakan sendiri ya. Bank pakan sendiri itu yang pertama itu dari kebun hijauan. Jadi kita memiliki kebun hijauan sendiri dengan menanam ya, dengan lahan yang kita miliki, ataupun kita sewa pun juga masih oke gitu. Kenapa? Karena ketika kita miliki kebun sendiri, kebun hijauan sendiri, artinya nanti di rumputnya ini kita nggak rebutan sama orang, yang pertama. Yang kedua, mereka ini walaupun di musim kemarau pasti kan produktivitasnya atau hasil panennya pasti nurun, pasti lebih rendah gitu dibandingkan biasanya. Tapi karena dia adalah rumput-rumput yang kita tanam itu memiliki
apa ya, sifat yang bagus, varietasnya unggul, hasil panennya memang banyak, pasti lebih bagus dibandingkan kalau kita beli atau kita ngambil dari rumput liar atau rumput lapang gitu. Walaupun keadaannya sama-sama musim kemarau, yang pertama hasil panennya lebih banyak, udah pasti. Yang kedua, kita nggak rebutan sama orang karena memang itu rumput yang kita tanam sendiri ya. Realita pahit yang ketiga yaitu adalah terjadinya sapi makan sapi. Maksudnya apa nih sapi makan sapi? Yaitu adalah ketika sapinya dijual di musim kemarau ini, sapinya dijual untuk memenuhi kebutuhan pakannya gitu. Jadi misalkan tadi sapinya 5, dijual 1 atau 2-nya, dijual 2 untuk memenuhi kebutuhan yang 3. Nah, ini salah satu berita ya dari antaranews.com. Fenomena sapi makan sapi bagi peternak di Kabupaten Gunung Kidul atau di daerah istimewa Yogyakarta selama ini seolah dianggap kejadian rumah pada setiap musim kemarau. Jadi karena wilayah Gunung Kidul yang mayoritas merupakan kawasan perbukitan kapur, selama ini memang sering mengalami kekeringan saat musim kemarau. Nah, kenapa seperti itu ya? Karena kan musim kemarau ini berat ya. Jadi mungkin yang kita tadi yang mengandalkan hijauannya 80% atau 70%. Nah, ini karena musim kemarau hijauannya sedikit ya, ini berimbas dari yang nomor 2 tadi. Kita harus menambah biaya pakan. Mulai dari ngaritnya harus lebih jauh, bensinnya lebih banyak, atau harga rumputnya jadi lebih mahal kalau kita memang beli rumputnya. Yang ketiga juga pasti karena hijauannya kurang, kita menambahnya dari apa? Kalau nggak dari konsentrat kan udah pasti gitu. Jadi ketika karena kan nggak mungkin kalau misalnya kita paksakan dia, misalkan tadi yang punya sapi 5, kita paksakan 5 ini tapi dengan dana yang sama ya, misalkan tadinya sehari butuh 100.000. Nah, tapi karena di musim kemarau kalau mau dapat jumlah yang sama itu harus 200.000. Sedangkan kita nggak punya dana itu, tetap punyanya cuma 100.000. Nah, 100.000 ini kan kalau dipertahankan pasti nanti yang 5 ini jadi nggak maksimal makannya. Makanya dikurangi 2-nya untuk memenuhi kebutuhan makan yang sisanya. Itu yang terjadi ya teman-teman. Nah, ini juga bisa diatasi dengan tadi bank pakan ya. Bank pakan itu pertama mulai dari kebun hijauannya, kemudian yang kedua kita bisa awetkan juga ya. Kalau kita punya kebun hijauan sendiri kan lagi musim hujan itu tinggi-tingginya hasil panen dari rumput kita. Nah, itu bisa kita awetkan ya, bisa jadi silase, bisa jadi difermentasi gitu kan. Nah, itu bisa jadi cadangan pakan kita gitu di masa-masa sulit. Yang ketiga juga bisa kalau misalnya kita punya dana lebih di musim sebelumnya, itu bisa kita belikan juga stok-stok pakan ya, misalkan bubuk sawit, bubuk kopra atau konsentrat gitu ya, selama diperhitungkan dengan benar juga. Nah, jadi itu ya 3 realita pahit ya. Yang pertama yaitu kekurangan air, bahkan sampai tadi di Boyolali ada yang menjual sapinya untuk membeli air bersih. Yang kedua, kekurangan hijauan. Nah, ini juga cukup fatal ya, karena sapi ini dia kan butuh hijauan gitu, sedangkan hijauannya kekurangan. Alhasil yang ketiga nih, karena kekurangan hijauan, biaya pakannya juga jadi mahal. Akhirnya ada peternak yang menjual sapinya untuk memberikan makan sapi yang lain gitu. Jadi istilahnya kalau di Gunung Kidul ini fenomena tadi yang contohnya ya, itu sapi makan sapi gitu. Nah, itu sebisa mungkin jangan sampai terjadi ya. Salah satu caranya adalah dengan kita menciptakan bank pakan sendiri. Nah, bagi sobat juragan juga yang ingin mulai membangun bank pakannya sendiri atau menabung ya, ibaratnya kita dalam tanda kutip menabung bank pakan dengan kita menanam hijauan. Nah, itu bisa juga membeli bibit unggul di kandang juragan ya. Kita ada Biovitas, Bionutris, Biogras dan juga Pakcong gitu. Nah, ini ketiga rumput ini memang, apalagi yang seri biogen itu, dia lebih toleran atau lebih kuat terhadap kekeringan dibandingkan varietas lainnya gitu. Nah, bagi sobat juragan yang ingin memesan bibitnya, silahkan kontak nomor di bawah ini ya sobat juragan ya. Oke, terima kasih sobat juragan atas perhatiannya. Kalau sobat juragan punya pertanyaan atau pengen konten apa, komen aja ya di bawah. Dan juga subscribe dulu di channel Kandang Juragan dan juga like video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.